Gak banyak dan satu-satunya dan salah satunya di Sumbawa. Betapa Sumbawa ini beruntung. Terima kasih Pak Rektor mau mengabdi di sini. Filosofi kampus ini yaitu gunung tidak harus tinggi tapi harus ada dewanya. Kemudian sungai tidak harus dalam, tapi ada naganya. Mudah-mudahan kalian semua sudah sakit hati karena diperintahkan oleh orang tua atau oleh siapapun kuliah di UTS ini. Tentu Anda ngomel-ngomel, ngapain kuliah di UTS, tapi itulah sakit hati yang kemudian bisa jadi dendam. Dendam untuk balas dendam. Balas dendam dalam hal kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudayah di acara Bincang-Bincang Rektor. Nah, teman-teman semua, hari ini adalah hari istimewa bagi saya karena pada hari ini kita kedatangan tamu yang menurut saya sangat istimewa. Saya kayak mimpi. Kenapa? Karena beliau ini adalah salah satu yang saya kagumi, ya, terutama di bidang jurnalisme dan juga kepemimpinan beliau sebelumnya di salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia. Dan juga sebagai mantan Menteri BUMN, yaitu Abah Dahlan Iskan. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Gimana, sehat-sehat Abah ya? Sehat, tadi jalan kaki jauh kita kan barusan. Iya, tadi barusan kita jalan kaki dari kampus menuju Global Village. Abah sudah sering ke Sumbawa, Abah? Ke Sumbawanya beberapa kali, tetapi ke kampus ini yang kedua. Yang kedua kali. Rasanya saya datang ke sini pertama waktu saya Direktur Utama PLN. Karena waktu itu ada masalah perlistrikan di sini, sehingga saya terharu bahwa di Sumbawa ini ada kampus begini pionir, sehingga harus disupport. Abah, gimana sih kesan pertama Abah terhadap Sumbawa gitu? Dari pikiran dulu sebelum datang ya, Bah ya? Terus kemudian Abah setelah datang itu kayak seperti apa sebenarnya, Bah? Tentu pertama kali ke Sumbawa dulu, sebelumnya saya membayangkan Sumbawa itu memang jauh sekali. Betul. Sehingga harus ke Bali, kemudian ke Lombok, kemudian ke Sumbawa. Dan bandaranya kecil sekali waktu itu. Kemudian ya tentu kebayangan saya di sini orangnya keras-keras gitu ya. Itu, dan mungkin saya masih nggak terlalu bisa membedakan mana Sumbawa besar, mana Bima, mana Dompu. Mungkin waktu itu saya belum bisa membayangkan, sehingga bayangan saya pokoknya orang Sumbawa itu keras-keras gitu. Nah, setelah saya ke Sumbawa pertama kali ya ke Sumbawa besar ini waktu saya Direktur Utama PLN. Saya pengen mengatasi krisis listrik waktu itu di sini. Alhamdulillah, Mbak, itu sekarang hasilnya luar biasa ya. Dan supaya seluruh Direktur PLN pernah ke Sumbawa, waktu itu saya adakan raker pimpinan PLN di Sumbawa. Oh, pernah ya, Jadi Pak? mau tidak mau seluruh direktur harus ke Sumbawa. Luar biasa. Dan waktu itu saya dapat fasilitas rakernya itu diadakan di istana. Oh, istana dalam lokal. Yang jalan apa itu? Yang dekat Jalan Kartini itu. Betul. Nah, dapat fasilitas di situ, sehingga kita dapat kerja di situ, sekaligus memahami Sumbawa itu seperti apa. Karena waktu itu Pak Zul yang sekarang Gubernur NTB, waktu itu sudah mulai mendirikan UTS ini. UTS ini tahun 2013. Saya pikir kok ini hebat sekali ya. Ada orang mendirikan kampus teknologi lagi. Di Sumbawa lagi. Sehingga saya terharu dan saya harus support ini. Dan ya Abah ini sudah banyak membantu lah bagi kampus kita. Terima kasih, Bah. Ya, nggak ada artinya. Terima kasih. Bah, ini menarik ini mengulik sejarah perjalanan Abah sekarang. Abah boleh cerita nggak? Abah tuh sebenarnya dulu lahir tahun 51. Sekarang 70 tahun ya, Bah? 70 tahun. Tapi usia 70 tahun, tapi kayaknya kalau dari casingnya kayaknya 50-an ini. Alhamdulillah. Bah, Abah itu sebenarnya dulu tuh gimana sih, Bah? Abah lahir di mana gitu? Cerita sedikit, Bah, tentang. Saya kurang lebih seperti Pak Rektor lah. Saya lahir di daerah sekali di Kabupaten Magetan, tapi di desanya. Kemudian ya dari desa miskin sekali karena semuanya petani atau buruh tani. Kemudian saya pengen sekolah di SMEP dulu, sekolah ekonomi, tapi orang tua saya nggak boleh karena keluarga ini punya pesantren, jadi harus sekolah di pesantren itu. Maaf, kemudian sampai aliyah di pesantren keluarga itu, baru kemudian saya merantau ke Kalimantan. Oh, gitu. Merantau ke Kalimantan? Karena begini, saya begitu tamat aliyah itu saya tidak bisa kuliah karena orang tua saya nggak mampu mengkuliahkan saya. Nah, kakak saya waktu itu sudah lebih dulu ke Kalimantan dan di sana kerja sebagai guru madrasah, artinya punya penghasilan, sehingga kalau saya kuliah di sana itu
itu kuliahnya nggak bayar. Iya, betul. Nah, saya merantau ke sana. Jadi Abah itu sebenarnya sebagai anak rantau ya, Bah ya. Jadi ini kebetulan, Bah, mahasiswa-mahasiswa kita itu berasal dari seluruh Indonesia, dari Aceh, dari Medan, dari Kalimantan Utara dan lain sebagainya. Abah punya tips nggak buat anak-anak rantau nih? Biasanya kebetulan pertanyaannya tentang perantau ya. Begini, banyak sekali pertanyaan ke saya. Turning point saya menjadi katakanlah sukses begitu. Itu kapan? Begitu. Betul. Nah, saya akhirnya merenungkan pertanyaan itu dan saya menemukan jawaban. Saya perubahan yang terdrastis dalam hidup saya itu ketika merantau. Karena saya sampai tamat SMA itu masih di desa itu. Betul. Teman-teman saya orang desa itu, saya belum pernah ketemu orang Kristen, belum pernah ketemu orang Tionghoa, belum pernah ketemu orang suku lain kecuali Jawa. Sampai tamat SMA itu. Jadi karena hidup di desa. Nah, begitu tamat SMA saya harus ke Kalimantan. Pertama kali saya lihat kota besar seperti Surabaya. Pertama kali lihat laut. Pertama kali lihat kapal. Kemudian sampai di Samarinda, saya ketemu orang yang ternyata bukan orang Jawa. Dan saya jadi adaptasinya itu luar biasa perubahan. Jadi perantau itu cenderung sukses menurut pemikiran saya karena satu, dia cakrawalannya bertambah. Tidak itu saja. Betul. Yang kedua, yang sangat penting adalah seorang perantau itu bisa memutus hubungan sosial dengan masyarakatnya yang lama. Betul. Itu penting sekali. Putus. Jadi dalam hidup ini pernah harus sekali memutus hubungan emosional, hubungan romantisme dengan masyarakat sekitarnya, karena pada dasarnya hubungan-hubungan itu akan menjadi beban psikologis yang sangat besar. Misalnya begini, seandainya saya nggak merantau, maka saya akan, ini nggak sopan kata-kata ini, tapi karena ini untuk ilmu pengetahuan, saya harus katakan, tidak sopan karena saya harus mengatakan begini, kalau saya tidak merantau, maka saya harus selalu sopan santun dalam kadar yang sangat tinggi. Begitu. Dan itu akan menghabiskan energi. Misalnya ada tetangga yang sunatan harus hadir. Ada tetangga yang meninggal harus hadir. Ada tetangga yang mantu harus hadir. Dan itu banyak sekali. Ada yang 7 hari, ada yang 100 hari, ada yang 1000 hari. Dan nanti kalau tidak kita malu. Kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan pelajaran, mengorbankan karir untuk memenuhi beban-beban sosial seperti itu. Nah, tapi bagi Anda yang merantau, maka Anda akan terputus hubungan sosial ini, Anda hidup baru dengan tanpa beban apa-apa, dan disitulah pilihannya Anda akan rusak atau Anda akan bangkit. Wah, saya sebetulnya adalah seorang perantau juga, tapi baru menemukan jawabannya tuh sekarang gitu. Pak Rektor juga perantau kan? Perantau, saya perantau 7 tahun. Perantaunya jauh tapi. Kalau saya merantaunya ke Samarinda, beliau merantaunya ke Korea. Tapi benar, jawaban Abah ini saya juga jadi membantu saya untuk memformulasikan, ternyata memang betul. Dan teman-teman yang merantau di sini banyak dari Kalimantan, dari berbagai, bahkan dari 21 negara tadi Abah. Mereka akan mencoba berinteraksi lagi dengan orang-orang yang baru, beradaptasi. Benar yang Abah sampaikan tadi. Ada keuntungan ketiga Pak Rektor. Apa lagi itu, Pak? Yaitu mandiri. Mandiri. Jadi dengan merantau itu lebih mandiri. Betul. Nah, konsekuensinya ya cuma 2. Kalau mau rusak, rusaklah. Gitu. Tapi kan kalau mau berhasil juga. Tapi kan nature manusia kan tidak mau rusak. Betul. Nature manusia kan mau maju. Pasti. Sehingga mungkin yang dari 100 mungkin yang rusak 1 atau 2, yang harus ada lah itu telur rusak. Nanti pasti bagaimana membinanya, tapi umumnya tadi tuh terputus dari lingkungan sosial, kemudian lebih mandiri. Abah, tadi malam Pak Gubernur sampaikan, ternyata saya juga baru tahu filosofi kampus ini, yaitu gunung tidak harus tinggi tapi harus ada dewanya. Kemudian sungai tidak terlalu dalam tapi tidak harus dalam tapi ada naganya. Ini sebenarnya gimana ceritanya tuh, Pak? Ya, waktu itu kan Pak Gubernur lagi mendirikan kampus ini. Kemudian saya pengen mensupport beliau setidaknya semangatnya dan setidaknya jangan sampai patah hati lah begitu. Ini kan susah sekali bikin kampus kayak di Sumbawa ini. Kemudian saya bilang, Pak, kita ini nggak boleh melihat terus ke atas. Betul. Saya lihat yang penting itu sebetulnya tidak harus yang hebat-hebat.
Harus yang paling tinggi, harus yang paling besar, harus yang paling hebat. Tidak harus begitu. Terus gimana Pak Dahlan? Ya, ada pepatah dari Tiongkok yang mengatakan gunung tidak harus tinggi, yang penting ada dewanya. Maksudnya begini, gunung itu ada arti. Itu bukan karena tingginya, tapi bermanfaat nggak gunung itu. Saya sering contoh Gunung Kawi di Jawa Timur, di dekat Malang. Itu nggak tinggi gunungnya, tapi pengunjungnya itu luar biasa karena Gunung Kawi dianggap berdewa. Tapi gunung lain yang lebih tinggi, misalnya Gunung Wilis, tinggi sekali. Tapi nggak ada dewanya, jadi orang mau kemana? Gunung Wilis nggak pernah dengar, nggak pernah dengar, jarang. Gitu. Kemudian kalau sungai, sungai tidak perlu dalam, yang penting ada naganya. Jadi naga adalah simbol kebangkitan. Nah, apakah sungai yang dalam itu ada artinya? Belum tentu ada artinya. Tetapi biarpun nggak dalam, kalau ada naganya, itu kan ada semangat kebangkitannya, gitu. Gitu. Jadi yang dewa tadi cerminkan mutu. Jadi bahwa universitas ini tidak harus besar, tidak harus hebat, tapi bermutu dulu. Nanti lama-lama akan besar sendiri. Kemudian juga tidak harus istimewa luar biasa begitu, karena mana mungkin bikin kampus di Sumba begitu. Tapi yang penting ada semangat, dan ada energinya. Itu dia teman-teman semua, ternyata kita dapat filosofi yang sering digaung-gaungkan oleh founder kita, Dr. Haji Zulkifli Mansyah. Jadi UTS ini Pak Rektor adalah gunung yang berdewa, dan sungai yang bernaga. Itulah UTS. Tangan dong. Aduh, jadi apa ya? Ini kayak saya menemukan harta karun gitu teman-teman ya, karena ternyata filosofi itu yang kemudian sering digaungkan Pak. Tapi Pak Rektor, ganti saya yang bertanya dong. Biasanya podcast saya yang bertanya. Boleh deh. Pak Rektor ini alumni S1-nya dari UI. Tapi kemudian ke Korea Selatan. Dan di Koreanya 7 tahun nih, pinter bahasa Korea, sehingga kalau lihat drama Korea nggak usah ada teman. Dan di Korea ambil saya S2-nya tentang Energy System Engineering. Spesialisasinya pada saat itu tahun 2007 itu saya tertarik untuk mempelajari energi nuklir, Abah. Jadi saya mempelajari nuclear safety analysis. Saya ke Korea mengunjungi fasilitas nuklir ketika baru dibangun. Betul. Miliknya Samsung di KEPCO atau di KEPCO. Betul. Kemudian waktu itu lagi memasang reaktornya, jadi saya masih bisa masuk ke dalam. Containmentnya itu. Sehingga saya bilang, aduh, untung kita cepat. Kalau sudah ditutup, kalau sudah berjalan kita nggak bisa lagi masuk. Jadi ambil itu. Saya mempelajari itu, bagaimana membuat reaktor itu tetap safety. Kan dia ada lapisan-lapisannya, Abah. Tapi kita tentu saja menggunakan software waktu itu. Itu setelah Fukushima. Jadi saya tanya, apa bedanya? Itu, Abah. Apa bedanya membangun reaktor nuklir di Korea ini dengan yang di Fukushima? Kita semua belajar dari Fukushima, Pak. Sebetulnya reaktor Fukushima itu aman. Masalahnya adalah gensetnya itu di kerendahan sehingga ketika tsunami itu kena. Betul, Abah. Nah, kemudian para ahli nuklir memutuskan genset itu harus di ketinggian. Betul. Dan juga di backup dengan baterai. Dekat baterai. Itu S2. Kemudian doktornya? Kemudian saya kembali lagi ke UI dan bergabung sebagai dosen. Mengajar di sana. Kemudian setelah itu kembali lagi setelah 2 tahun di UI, saya mengambil topik yang berbeda lagi dari S2. Kalau S3 ini saya memang terinspirasi, saya akui, dari Abah. Abah dulu kan terkait dengan mobil listrik, motor listrik. Saya mengambil topik energy materials di bidang baterai lithium. Jadi saya doktornya di bidang itu. Ini doktor baterai lithium. Doktor baterai lithium, Abah. Dan lulus 5 tahun ya, lama saya sekolahnya di sana, tapi lulus sebagai lulusan doktor terbaik dari. Terima kasih. Itu disertasinya bahasa apa? Disertasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Takut bahasa Korea. Memang diwajibkan karena international student. Itu. Terus kemudian kembali lagi ke Indonesia tahun 2016, Abah. Kemudian ke UI lagi. Berkarir sebagai dosen di UI. Gitu, Abah. Pak Rektor, sudah dapat doktor begitu hebat, tempatnya di Korea lagi, kemudian enak mengajar di ibu kota negara Republik Indonesia. Terus ngapain jauh-jauh pertanyaan. Ini gunung apa namanya, Pak Rektor? Balat Maras. Balat Maras artinya apa?
Bukit Kebahagiaan. Bukit Kebahagiaan itu di puncaknya itu ada tulisan UTS. Iya. Cuma kurang kelihatan besar dari sini. Padahal itu hurufnya itu besar sekali. 2,5 meter Abah itu. Besarnya huruf 2,5 meter, tapi dari karena sini terlalu jauh. Ya, karena tinggi sekali. Terlalu tinggi itu. Ya. Kalau di Hollywood ada tulisan Hollywood, itu kan tidak di puncak, di tengah-tengah. Jadi nggak terlalu tinggi sehingga tulisan Hollywoodnya lebih besar. Tapi ini maksudnya ini mungkin mau jadi dewanya di sana. Filosofinya yang tadi ya. Jadi mengapa Pak Rektor mau ke sini? Di pinggir sungai, di pinggir sawah, di bawah gunung seperti ini. Ya itu tadi untuk mencari kebahagiaan Abah. Jadi Abah, saya itu memang sudah merasa di zona nyaman Abah. Jadi saya dianugerahi oleh Allah itu dengan ya sudah level doktor. Jadi sebenarnya doktor itu bagi saya itu jadi kayak kita itu menegaskan bahwa memang kuasa yang maha kuasa ini begitu tinggi. Ilmu kita tuh begitu sedikit sekali. Semakin kita tinggi ke atas, perasaan saya kebetulan kan mempelajari bagaimana skala nano itu yang 10 pangkat minus 9 itu kita pelajari, bahwa Allah yang maha kuasa itu ternyata telah mengatur satu hal yang sangat kecil sekali, atom, jarak antar atom gitu diatur dengan sedemikian rupanya, yang kita ini sebagai manusia ternyata masih banyak segala sesuatu yang belum kita pelajari Abah. Banyak sekali. Nah sekarang saya dengan diberkahi oleh Allah udah kesempatan itu, kemudian saya merasa saya sudah mencapai banyak hal, kebetulan dosen berprestasi tingkat nasional. Kemudian di tingkat tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2017. Di UI nomor 1, di nasional saya alhamdulillah nomor 2. Kemudian di tingkat ASEAN alhamdulillah mendapatkan satu-satunya peneliti terbaik di ASEAN, namanya ASEAN Young Scientist and Technology Award, diberikan oleh Menteri Pendidikan Myanmar di Naypyidaw. Kemudian tingkat APEC saya jadi satu nominasi juga peneliti terbaik. Lalu saya bilang begini, rasanya saya tuh harus punya manfaat yang lebih besar lagi ya Pak. Nah kalau di sana di UI saya sebagai kepala program studi yang hanya memberikan manfaat mungkin 50 orang karena mahasiswanya cuma sekitar itu, maka ketika ada tawaran yang lebih baik untuk bisa mengabdi di kampus ini, ya akhirnya saya putuskan untuk berhijrah ke sini ya Pak. Ya, hijrah. Tadi merantau Pak. Nah, Pak Rektor, penelitian yang tadi sampai mendapat pujian, Pak Rektor meneliti apa? Jadi semuanya tetap sama. Jadi energi, jadi energi material. Jadi di bidang baterai itu Abah, kita bagaimana mencari baterai itu yang high energy density dan power density. Dan jadi murah. Dia murah, terus kemudian ini. Kapasitasnya lebih besar dan bisa tahan lama. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya meneliti baterai untuk anodanya maupun untuk katodanya itu menggunakan C60 namanya C60 C60. Jadi karbon jenis C60. Jadi C60 itu seperti bola Abah, susunan atomnya tuh. Jadi ada 60 C-nya, tapi seperti bola kaki itu. Nah, kemudian kita menggunakan sistem plasma, menggunakan polimerisasi untuk coating elektrodanya supaya bisa high power dan juga high energy density tadi. Itu yang saya teliti, gitu Abah. Tapi sekarang nggak mengarah ke solid state baterai? Iya, solid state sekarang. Bulan kami juga sangat dekat kan karena ilmuwan di bidang baterai ini tidak banyak. Sama Profesor Evi Kartini. Banyak dan satu-satunya dan salah satunya di Sumbawa. Betapa Sumbawa ini beruntung. Terima kasih Pak Rektor mau mengabdi di sini. Iya, Bah. Alhamdulillah. Ini kan yang mendirikan UTS ini kan Pak Zul, dulu anggota DPR, kemudian menjadi gubernur sekarang. Pak Zul adalah UI sebelum ke Glasgow. Apakah sama-sama UI itu? Saya mengenal beliau dari lama, tapi beliau belum tentu tahu saya. Tapi saya sangat mengagumi lah beliau sebagai kakak kelas yang bagus, yang menaungi adik-adiknya. Waktu di UI? Di UI juga. Karena beliau ketua Senat ya? Ketua Senat, Senat mahasiswa. Walaupun jauh saya usia sama beliau kan. Tapi namanya besar. Namanya besar. Jadi saya kagum sama beliau, banyak belajar juga tentang bagaimana memimpin, bagaimana berorganisasi dan lain sebagainya. Jadi sekarang berapa prodi, Pak? Sekarang ada 20 sebenarnya, tapi kemudian ada tambahan 21 prodi, mohon maaf, 20 program sarjana, 1 pasca sarjana, tapi kemudian kita diminta untuk bergabung dengan salah satu universitas juga dalam satu yayasan,
namanya Isbud, sehingga akan ada 28 prodi sekarang. Jadi sejak saya ke sini ada tambahan kurang lebih 14. Wow. 14 program studi baru. Di Sumbawa. Di Sumbawa ya. Dan luar biasa karena ya saya sebenarnya bukan saya yang hebat Abah, tapi memang teman-teman ini anak-anak muda yang seperti ini. Pak Rektor usia berapa? Saya 37 Bapak. Mudah sekali. 37 ya, 30 tahun. Ini ya. Tapi rambut saya udah putih nih, Bah. Saya lebih putih lagi. Tapi ya bagi yang masih sok merendahkan Sumbawa, jangan lupa loh ya, di seberang pantai ini, di dekat pantai ini ada namanya Pulau Moyo, dan Pulau Moyo itu mungkin Anda belum pernah ke sana, tapi Mick Jagger pernah ke sana. Dan yang hebat lagi, Lady Di pernah ke sana, bahkan mungkin 2 kali. 2 kali. Ya, begitu. Lady Di ke Pulau Moyo di depan mata itu. Ah, ini Sumbawa. Makanya ayo kuliah di sini ya, Abah ya. Pak? Makanya ayo kuliah di UTS ya. Ayo kuliah di UTS, dan nanti teman-teman. Saya tadi malam saya ngobrol dengan beberapa mahasiswa yang dari luar negeri, ada dari Argentina, ada dari Iran, ada dari Lebanon, ada dari Belarusia. Saya tanya, apakah sudah ke Pulau Moyo? Sudah 2 kali katanya. Bagaimana? Istimewa katanya. Istimewa ya. Bah, kayaknya ini podcastnya harus saya ambil alih lagi nih. Sebenarnya kita pengen mengeksplor Abah juga ini. Nggak penting, UTS lebih penting. Saya tidak penting, Pak. Saya udah tua, sudah pensiun. UTS yang lebih penting. Abah, sebelum ditutup karena memang terbatas juga Abah waktunya, mungkin Abah ini kan dipandang sebagai orang yang sukses ya, Abah ya. Kita melihatnya semua, tidak ada yang tidak mengatakan tidak sukses. Abah orang sukses. Nah, barangkali Abah bisa sharing dengan teman-teman UTS ini bagaimana sebenarnya, apa kiat suksesnya Abah sih sebenarnya, Abah? Banyak kiatnya, tapi salah satunya adalah sakit hati. Orang itu harus pernah sakit hati. Orang harus pernah sakit hati. Sakit hati, mudah-mudahan kalian semua sudah sakit hati karena diperintahkan oleh orang tua atau oleh siapapun kuliah di UTS ini. Tentu Anda ngomel-ngomel, ngapain kuliah di UTS, tapi itulah sakit hati yang kemudian bisa jadi dendam. Dendam untuk balas dendam. Balas dendam dalam hal kemajuan. Jadi kurang lebih saya juga menyimpan sakit hati itu karena kenapa keluarga saya ini miskinnya luar biasa. Sehingga nggak boleh lagi begini. Nah, sakit hati kedua adalah kenapa ibu saya meninggal muda, kenapa kakak saya meninggal muda, kenapa keluarga saya banyak meninggal muda. Berarti saya nanti juga akan meninggal muda. Nah, tapi nggak apa-apa meninggal muda. Untuk apa juga umur panjang kalau tidak berguna. Nah, waktu itu saya kerja keras karena merasa akan mati muda. Tapi ternyata alhamdulillah saya sekarang sudah 70 tahun dan masih tetap kerja keras karena sebagai rasa syukur. Kalau dulu kerja keras sebagai intensifikasi umur, sekarang kerja keras sebagai rasa bersyukur karena bersyukur yang terbaik diwujudkan dengan kerja keras. Luar biasa, Abah. Makasih. Makasih Pak Rektor. Selamat Pak Rektor. Jadi teman-teman semua, saya kira itu ya untuk perbincangan bincang-bincang rektor kali ini. Abah mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Bah? Baik, banyak orang berjuang tetapi nyaman karena tempat berjuangnya di kota besar, di kemewahan, di gedung bertingkat, di segala macam. Tapi hanya sedikit orang yang mau berjuang di tempat yang sunyi. Pak Rektor adalah pejuang di tempat yang sunyi. Terima kasih Abah, jadi senang sekali Abah sudah bisa membersamai kita. Tadi kita sudah jalan-jalan bersama Abah menyusuri sungai yang tanpa jembatan itu ya Abah ya. Jadi teman-teman, sekian perbincangan bincang-bincang rekor kita pada kesempatan kali ini. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.